Kamera roll, action. Kalau aku tanya, berapa harga seekor ayam? Mungkin ada yang menjawab 30.000, 50.000, dan seterusnya. Bahkan, kalau ayam aduan, mungkin bisa sampai jutaan rupiah. Tapi, berapa harga seorang ayah? Tidak ada yang bisa menjawab, karena nyawa manusia tidak pernah punya label harga. Namun, berapa hari yang lalu, sebuah dugaan pencurian ayam berakhir dengan hilangnya satu nyawa. Bukan hanya itu, seorang anak juga kehilangan ayahnya. Video saat anak itu menangis di depan jenazah ayahnya menyebar seluruh Indonesia. Tangisnya membuat banyak orang luluh. Bantuan berdatangan, pejabat datang, public figure ikut membantu. Telegram menggalang donasi, ada yang memberi bantuan tunai, bahkan ada yang berkomitmen membiayai pendidikannya hingga sarjana. Lalu aku teringat satu kisah lain. Seorang satpam kehilangan nyawanya setelah diduga dibunuh oleh sekelompok orang. Dia juga meninggalkan seorang anak yang harus menerima kenyataan bahwa ayahnya tidak akan pernah pulang lagi. Tapi kisah anak itu tidak seramai yang pertama. Disitulah aku mulai berpikir, apa sih sebenarnya yang membuat kita bergerak? Apakah karena seorang anak yang kehilangan ayah? Atau kita melihat videonya? Atau karena kita lebih dulu menilai siapa ayahnya? Di media sosial, saya melihat dua suara. Yang pertama berkata, kasihan anaknya, dia tidak tahu apa-apa. Yang kedua menjawab, tapi ayahnya diduga mencuri ayam. Saya memahami mengapa perdebatan itu muncul. Kalau memang ada pencurian, hukum harus ditegakkan. Tidak ada yang membenarkan pencurian. Tetapi kalau ada dugaan pengeroyokan hingga menghilangkan nyawa, itu juga harus diproses sesuai hukum. Nah, negara ini dibangun agar keadilan ditegakkan di ruangan sidang, bukan di tengah kerumunan. Yang membuat aku gelisah justru bukan perdebatannya, melainkan anak-anaknya. Mereka tidak pernah memilih lahir dari keluarga siapa. Mereka juga tidak pernah memilih pekerjaan ayahnya. Mereka juga tidak pernah memilih bagaimana sosok ayahnya meninggal. Yang mereka tahu hanya satu. Mulai hari itu, mereka tumbuh tanpa ayah. Teman-teman semuanya, jangan sampai empati kita kendalikan algoritma. Jangan sampai perhatian kita baru datang setelah sebuah video viral. Karena di luar sana, masih banyak anak yang kehilangan ayahnya. Anak petani, anak buruh, anak satpam, anak sopir, anak nelayan. Mungkin tidak ada kamera yang merekam kesedihan mereka. Mungkin juga tidak ada konten yang masuk ke FYP. Tetapi rasa kehilangan mereka sama besar. Disinilah peran kita sebagai masyarakat. Membantu bukan karena sedang viral, tetapi karena memang ada yang membutuhkan. Dan disinilah peran pemerintah. Negara tidak boleh menunggu sebuah tragedi menjadi trending. Negara juga harus memastikan setiap anak yang kehilangan pencari nafkah tetap memiliki masa depan melalui perlindungan sosial, pendampingan, dan jaminan pendidikan. Karena masa depan seorang anak tidak boleh bergantung kepada algoritma. Kita sama-sama ingin hidup di negeri yang tidak mengukur empati dari siapa ayahnya, tidak mengukur kepedulian dari seberapa viral videonya. Karena tidak semua air mata direkam oleh kamera, tapi setiap air mata tetap layak dipedulikan. Kegelisahan kita sama.